Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Selamat datang kembali di Marwan Channel bersama saya, Marwan Husain. Ya, kita lanjutkan sesi kedua, bagaimana cara mendesain dan mengatur formulir PPDB online yang kita buat di Google Form. Ini dia. Desain dan pengaturan formulir PPDB online yang telah kita buat sebelumnya. Baik, kita buka formulirnya. Ini adalah formulir yang sudah kita buat sebelumnya. Bila kita bandingkan dengan formulir yang sudah ada, di sini terdapat kop di atas formulir. Sementara dengan formulir yang kita buat ini belum ada kop di atasnya. Kita bisa tambahkan kop di atas dari formulir yang kita buat ini supaya lebih terlihat elegan dan menarik dan sebagai identitas dari sekolah kita. Caranya adalah kita tambahkan pengaturan tema pada formulir ini, yaitu dengan memilih ikon tema pada pojok kanan ini. Kita klik. Nah, kemudian kita buat headernya atau kopnya dengan memilih gambar dari kalau sistem sudah menyediakan juga gambar-gambar ini, tema-temanya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat atau menaruh desain tersendiri, maka kita bisa unggah lewat komputer kita. Kemudian kita cari kop dari sekolah kita. Saya sudah menyiapkan kop sekolah yang sudah didesain di Photoshop. Ya, kita klik kop sekolah, open, maka akan muncul di sini penyesuaian. Ya, meskipun gambarnya tidak terlihat, tapi bisa kita sesuaikan antara atas, bawah, dan kiri dan kanan. Nah, usahakan tepat di tengah-tengah, kemudian kita klik selesai. Ya, kita tunggu ke prosesnya. Maka akan muncul kop sekolah kita di atas formulir yang telah kita buat. Ya, cukup menarik bila dibandingkan dengan yang sebelumnya yang belum ada kop sama sekali. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan warna temanya, ya, sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga kita bisa ubah warna latar belakangnya. Warnanya sudah berubah, warna tema dan warna latarnya sudah berubah, kemudian sudah memiliki kop di atas formulir yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengubah tulisan dari formulir ini dengan cara mengklik item yang ada di bawah ini. Ini kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan tulisan yang bisa kita pilih. Ya, kalau misalnya kita pilih yang lucu, maka akan berubah ya semua tulisan yang ada di formulir kita. Ya, kita pilih formal, ya, semuanya berubah. Begitu juga kalau kita pilih yang dekoratif, maka semua ya tulisan yang ada di formulir kita ini akan berubah menjadi tulisan dekoratif. Ya, saya lebih memilih untuk dasarnya saja, ya, supaya lebih jelas tulisan dari formulir. Kemudian selanjutnya adalah selain kita menambahkan tema, juga kita bisa mengatur formulir kita ini dengan cara klik ikon setelan. Kemudian untuk umum ini kita lewati saja, tapi untuk presentase kita ubah, ya, kita ubah pesan konfirmasinya dengan cara kita mengetikkan secara manual, ya,
teks berhasil. Anda sukses melakukan pendaftaran. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, teks ini akan muncul pada saat siswa melakukan pendaftaran dan mengirim formulirnya. Ya, teks ini yang kita buat ini, yang di pesan konfirmasi, yang di setelan persentase, ini akan muncul pada saat siswa mengirimkan formulirnya. Kita simpan. Nah, ini adalah tampilan formulir yang kita buat, yang sebelumnya tidak ada kop menjadi ada kop di atasnya. Dan apabila kita melihat tampilan ini sangat menarik bila dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bisa kita lihat pratinjau bagaimana hasil dari formulir yang kita desain dan kita sudah atur ini dengan cara mengklik ikon mata, klik, maka akan muncul ya hasil dari ya formulir yang kita sudah buat dan kita desain sedemikian rupa, cantik ya. Nah, ketika kita klik ya, kopnya ini akan ikut terus dengan formulir kita ya. Nah, ini adalah lembaran kedua ya, yang sebelumnya adalah lembaran pertama. Kemudian kita klik berikutnya, maka kita akan masuk lembaran kedua ya. Siswa atau calon peserta didik itu tidak akan bisa memasuki lembaran berikutnya bila tidak mengisi ya, bila tidak mengisi nama yang tercentang ya, bintang ya, wajib. Semua yang bercentang wajib ini itu tidak diisi, harus wajib diisi. Nah, kalau sudah diisi ya, dia bisa melewati halaman berikutnya. Nah, karena tidak diisi, maka dia tidak bisa melewati halaman berikutnya, dia hanya bisa kembali saja ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya saya kira ini sudah cukup untuk bagaimana cara mendesain serta mengatur formulir yang sudah kita buat sebelumnya, yang tadinya belum ada kop, sekarang sudah memiliki kop di atas formulir. Saya kira demikian, kita bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Sangat mudah bukan? Saya berharap Anda bisa mempraktekkan ilmu dan informasi penting dari tutorial yang saya sudah berikan. Selanjutnya, jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan komen di kolom komentar untuk mendukung, memberi masukan dari video yang saya buat ini. Selanjutnya, silakan share dan kirim video ini kepada teman-teman yang lain jika dirasa bermanfaat dan berguna. Dan yang terpenting adalah silakan subscribe, karena dengan subscribe channel ini Anda sudah membantu dan mensupport saya dalam membangun channel ini semakin baik ke depannya. Insya Allah kita bertemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.